Ya, pemirsa, karakteristik virus serta perkembangan termasuk mutasinya ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan vaksin maupun obat, termasuk juga pencegahan ancaman pandemi berikutnya. Nah, Indonesia ini salah satu yang juga ikut andil ataupun berpartisipasi dalam penelitian informasi genetik virus. Nah, salah satunya melalui penelitian genom virus oleh Lembaga Biologi Molekular Eichmann. Berbagai negara kini berpacu untuk menemukan obat dan vaksin corona. Salah satu faktor penting dalam pengembangan obat dan vaksin adalah mengenal karakteristik virus, termasuk asal dan rute penyebarannya. Hal itu dapat diketahui dari penguraian informasi genetik virus melalui teknologi whole genome sequencing, seperti yang dilakukan salah satunya oleh lembaga Eichmann di Indonesia, yang menjadi kontribusi baik bagi Indonesia maupun dunia internasional. Penelitian ini penting untuk mengetahui karakter spesifik dari virus corona yang ada di Indonesia, memonitor evolusi virus dan kemampuan adaptasinya, melacak rute penyebarannya di Indonesia. Data-data itu diharapkan bisa memudahkan identifikasi target untuk terapi dan vaksin, serta memprediksikan ancaman pandemi berikutnya. Lembaga Biologi Molekuler Eichmann awal Mei lalu telah berhasil memetakan sekuens asam nukleat RNA penyusun virus corona dari Indonesia. Seluruh data tersebut telah diunggah ke Pusat Data Global Initiative for Sharing All Influenza Data atau GSAID. Ada total 9 sekuens genom utuh virus dari Indonesia yang telah diunggah ke GSAID, 7 dari lembaga Eichmann dan 2 dari lembaga penyakit tropis UNAIR. Secara keseluruhan, total lebih dari 18.000 sekuens telah diunggah. Pengunggahan data sekuens ini bertujuan untuk memudahkan penelitian membandingkan ribuan sekuens genom virus tersebut, sehingga mereka bisa memetakan alur perjalanan virus, jenis mutasi, dan perkembangannya, serta hal-hal lain yang akan berpengaruh pada antisipasi dan penanggulangannya. Ya, lalu sejauh mana kontribusi Indonesia terhadap penelitian virus corona ini, termasuk juga bagaimana karakteristik di dalam virus corona di Indonesia, apakah berbeda dengan negara-negara lain, termasuk juga dalam pengembangan penemuan vaksin dan juga obat virus corona ataupun COVID-19. Kita akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan ini Profesor Dr. Herawati Supolosudoyo selaku dari lembaga Eichmann, ya. Selamat sore, Prof. Herawati. Selamat sore. Ya, ini hingga saat ini sejauh mana, Prof, kontribusi Indonesia dalam hal ini lembaga Eichmann dalam menemukan ataupun perkembangannya menemukan vaksin dan juga obat COVID-19 ini, Dok? Saya kira kita sekarang dalam apa yang namanya in progress. Jadi bagaimana kontribusi kita terhadap vaksin itu sudah meliputi beberapa tahap. Tetapi kalau mengenai obat, memang kami tidak berkonsentrasi di situ. Jadi lebih banyak sebenarnya konsentrasi kita pada vaksin. Dan tahap pertama adalah genomik sebenarnya yang tadi juga disebut-sebut mengenai apa sih karakteristik dari virus SARS-CoV-2 Indonesia ini. Ya, mumpung Prof. Herawati atau Dr. Herawati juga tadi sempat menyinggung dan menyebut genomik, ya. Nah, mungkin bisa digambarkan secara singkat saja, Dok. Penelitian genomik termasuk juga karakteristik dan keganasan virus corona di Indonesia ini seperti apa sih, Dok? Oke. Ya. Saya ingin sebenarnya meralat sedikit tadi dari informasi sebelumnya. Sekarang ini yang sudah kita kirim ke GSAID itu dari lembaga Eichmann 10 genom, dan kita sudah tahu gimana sih sebenarnya kelompok apa itu yang dikirim. Sementara itu ada lagi dari IPD UNER Surabaya. Nah, hampir semuanya, jadi kurang lebih sekarang sudah 16, itu 15 sebenarnya masuk di dalam kelompok other.
Others itu berarti belum ditentukan dia masuk dalam kelompok mana. Satu itu adalah kelompok G. Nah, ini yang nantinya akan kita bicarakan sehubungan dengan laporan yang dari Florida, dari Scripps Clinic tersebut. Jadi itulah sebenarnya progresnya sampai hari ini seperti apa, yaitu yang sudah kita kirim ke GISAID 10. Oke, 10 dari 10 genom yang telah dikirim, terus tambahannya dari UNER sendiri ada berapa tadi Prof? 5 ya? 6 ya, kemudian hingga saat ini 10 yang bisa dikatakan jadi apa, mungkin bisa lebih disederhanakan lagi, 10 itu lebih mendekati mampu untuk menjadi vaksinnya begitu dok? Atau bagaimana? Oh, enggak. Kalau kita bicara mengenai vaksinnya, sebenarnya data-data yang ada di GISAID itu sudah 36.000 hari ini ya. 36.000 itu kita bisa unduh informasinya. Jadi di situ akan dilihat bagian mana sih yang akan kita jadikan vaksin kan. Nah, kita udah tahu bahwa di dunia ini sudah banyak sekali platform. Tapi platform yang kita ambil untuk Indonesia itu sangat berurusan dengan gen spike-nya itu, jadi spike yang mahkota itu tadi. Nah, disitulah sebenarnya kuncinya kan, dari itu nggak boleh misalnya bahwa ada perubahan-perubahan yang sangat atau akan mengganggu pembuatan vaksin tersebut. Karena itu kita, walaupun sudah ada informasi, kita masih tetap ingin tahu bagaimana sih yang namanya karakternya virus Indonesia itu. Kalau sama dengan yang lainnya nggak masalah. Iya, artinya hingga sejauh ini karakteristik dari virus corona di Indonesia ini sendiri apakah berbeda ataukah ada kesamaan, Prof, dengan virus corona di sejumlah dunia di negara lainnya? Nah, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa sampai saat ini itu kan kita masuk di dalam kelompok yang others ya. Jadi kita nggak ada kelompok yang di gen S tadi, kelompok tadi. Jadi kita belum menemukan adanya mutasi di gen S yang kita harapkan untuk dijadikan bahan untuk pembuatan vaksin kita. Iya, ini mengenai hasil penelitian baru di Florida tentang virus corona yang menyebar di Amerika dan Eropa. Ini lebih kuat dalam menginfeksi. Apakah mungkin begitu, Prof, bahwa virus ini memiliki tingkat kekuatan atau keganasan berbeda di tiap lokasi ataupun negara? Nah, apa yang dilaporkan oleh Scripps Clinic yang di Florida itu sebenarnya adalah suatu hasil penelitian laboratorium. Menggunakan biakan sel. Nah, dari biakan sel itu, kemudian dia melihat kan yang namanya kelompok G tersebut itu ada perubahan asam amino ya di daerah gen S 614 dari asam aspartat menjadi glisin. Nah, itu perubahan asam amino kadang-kadang kalau dia sifatnya berbeda itu akan menyebabkan perubahan fungsi. Nah, ternyata dari studi mereka itu bahwa kalau ada perubahan ya atau mutasi di gen tersebut dan di nukleotida nomor 614 itu infeksinya jauh lebih efisien. Dalam arti apa tuh? Transmisi atau infeksi itu akan lebih dahsyat lah ceritanya. Nah, sampai sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat dari virus-virus yang sudah ada di GISAID itu kurang lebih 26.000 dari 36.000 itu adalah kelompok yang tadi. Itu artinya Indonesia cuma satu loh. Itu artinya nanti ketika kita kembali ke membicarakan masalah vaksin, itu nanti meskipun nanti pasti akan lama ditemukannya vaksin dan diresmikan, pasti butuh tahunan, betul ya Prof ya. Nah, ini nanti berbeda-beda masing-masing negara pastinya, begitu ya Prof ya? Sekarang ini zamannya aneh sekali. Yang terjadi adalah percepatan, solidaritas, kolaborasi. Jadi coba aja lihat bahwa dalam waktu 5 bulan itu sudah ada 10 yang sudah siap untuk uji klinik.
3 diantaranya sudah uji klinik yang jauh lebih besar lagi, gitu. Kemudian ada lagi 121, itu belum ditambah yang punya kita loh. Jadi dalam 5 bulan, jadi tidak ada lagi yang dulu kayak klasik ya, bahwa vaksin itu kita perlu waktu 5 tahun, 10 tahun. Ini semua dipercepat, diperpendek. Oke, artinya ada potensi dan ada harapan ke sana begitu Prof ya. Betul. Paling pendek, paling singkat kita berandai-andai berapa tahun atau berapa lama lagi akan vaksin ini ditemukan dan diresmikan untuk disebarluaskan ke negara-negara. Kalau yang mereka yang sudah uji klinik itu pasti mereka sudah akan uji klinik yang puluhan ribu itu dalam bulan Oktober ini. Jadi setelah itu akan langsung keluar. Kalau itu sudah, maksudnya side effect-nya nggak ada, semuanya udah bagus, itu langsung udah diperbanyak, dipasarkan. Tapi kalau ngelihat timeline kita kan juga harus punya timeline dong. Nggak bisa kita bekerja begitu aja. Ya pokoknya kita ambil Februari kalau bisa. Februari ya, ini bukan berarti karena ini pandemi masih tinggi, kemudian yang itu sebenarnya belum layak, tapi harus semacam dipaksakan untuk segera diedarkan, bukan begitu ya Prof ya? Bukan enggak. Kita harus melewati semua proses. Betul. Yang penting kan aman. Betul. Oke, terakhir Prof, optimis nggak Prof dari lembaga Eijkman khususnya ini dalam berkontribusi untuk meneliti vaksin maupun obat ini? Oh, kami selalu optimis. Harus semangat lah. Betul. Untuk kemanusiaan. Oke. Baik, sukses Prof. Dr. Herawati Supolosudoyo selaku lembaga Eijkman. Selamat sore. Sore. Baik. Dan pemirsa, kabar khusus akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Saat lagi.